Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama Ibu Zulfa Laila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini Ibu akan membahas materi kelas 2, tema 4, subtema 1 tentang bangun datar dan bangun ruang. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu bangun datar. Nah, anak-anak sudah tahu belum? Apa sih itu bangun datar? Oke, jadi bangun datar adalah suatu bidang datar atau flan geometri yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membentuk dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling, tetapi tidak memiliki isi volume. Adapun jenis-jenis bangun datar itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu segitiga. Jadi, segitiga merupakan bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dan 3 titik di setiap sudutnya dengan total berjumlah 180 derajat. Adapun rumus segitiga yaitu luas atau L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Keliling atau K sama dengan A ditambah B ditambah C. Tinggi atau T sama dengan 2 dikali luas dibagi A. Dan alas atau A 2 dikali luas dibagi T. Keterangan A sama dengan alas, T sama dengan tinggi, B, C sama dengan sisi lain segitiga. Selanjutnya yaitu persegi. Nah, persegi merupakan bangun datar 2 dimensi yang terdiri dari 4 sisi yang sama panjang. Keempat sisi tersebut memiliki 4 titik sudut dengan jumlah 90 derajat. Rumusnya yaitu luas atau L, S dikali S. Keliling atau K sama dengan 4 dikali S. Sisi atau S sama dengan K dibagi 4. Selanjutnya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini merupakan bangun datar 2 dimensi dengan 2 sisi sejajar yang sama, panjang dan memiliki 4 titik sudut siku-siku. Rumusnya yaitu luas atau L, P dikali L, keliling atau K, 2 dikali P ditambah L, panjang atau P, K dibagi 2 dikurang L, lebar atau L, K dibagi 2 dikurang P, diagonal D atau akar P pangkat 2 ditambah L kuadrat. Selanjutnya yaitu jajar ganjang. Rumusnya yaitu L sama dengan A dikali T. A sama dengan ukuran alas jajar ganjang, T sama dengan ukuran tinggi jajar ganjang. Selanjutnya yaitu trapesium. Rumusnya L sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. A, B sama dengan ukuran sisi sejajar trapesium dan T sama dengan tinggi trapesium. Layang-layang. Rumusnya yaitu L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. D1, D2 sama dengan ukuran diagonal layang-layang. Belah ketupat. Nah, rumusnya yaitu L sama dengan
1/2 dikali D1 dikali D2. D1, D2 ukuran diagonal belah ketupat. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Rumusnya yaitu L sama dengan V dikali R dikali R. R sama dengan ukuran jari-jari lingkaran. Dan V adalah konstanta atau 2/2 dikali 7. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bangun datar, yaitu ruas garis pada bangun datar. Nah, ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung yang berbeda, yang mana pada ujung bangun datar terdapat ruas garis, dan ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Selanjutnya sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Nah, ruas garis pada bangun datar itu disebut sisi, sedangkan sisi yang saling bertemu itu membentuk sudut, dan titik pertemuannya dari dua sisi atau ruas garis itu disebut titik sudut. Selanjutnya yaitu bangun ruang. Jadi, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya, yaitu terdapat volume atau isi. Nah, bangun ruang ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi ini itu menentukan besar atau kecilnya bangun ruang yang dibentuk. Adapun jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus. Nah, jadi kubus ini merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Rumusnya, volume atau V sama dengan S dikali S dikali S. S pangkat 3. Luas permukaan 6, S dikali S sama dengan 6S pangkat 2. Panjang diagonal bidang S akar 2. Panjang diagonal ruang S akar 3. Dan luas bidang diagonal S pangkat 2 akar 2. Keterangan L sama dengan luas permukaan kubus, V sama dengan volume kubus, dan S sama dengan panjang rusuk kubus. Selanjutnya yang kedua yaitu balok. Balok merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Rumusnya yaitu volume P.L.T. Luas permukaan sama dengan 2PL ditambah PT ditambah LT. Panjang diagonal bidang akar P kuadrat ditambah L kuadrat, atau akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Panjang diagonal ruang akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Keterangan P sama dengan panjang, T sama dengan tinggi, dan L sama dengan lebar. Yang ketiga yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Rumusnya yaitu 1/3 luas alas dikali tinggi. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi 3. Selanjutnya yang keempat yaitu prisma. Nah, prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi, di mana alas dan juga tutupnya yaitu sejajar dengan berbentuk segi. Rumusnya yaitu rumus menghitung luas. Luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas alas seluruh bidang tegak. Rumus menghitung keliling. K sama dengan 3S. Buka kurung S ditambah S ditambah S. Rumus menghitung volume yaitu luas segitiga dikali tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu bola. Bola merupakan satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Rumus menghitung volume yaitu buka kurung 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Rumus menghitung luas yaitu buka kurung 4 dikali V dikali R pangkat 2. Keterangan V
P sama dengan volume bola, L sama dengan luas permukaan bola, R sama dengan jari-jari bola, dan V sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya yang keenam, yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Rumusnya yaitu rumus menghitung luas alas sama buka kurung, luas lingkaran sama dengan V dikali R pangkat 2. Rumus menghitung volume, V dikali R pangkat 2 dikali T. Rumus menghitung keliling, 2 dikali V dikali R. Rumus menghitung luas selimut tabung, 2 dikali V dikali R dikali T. Keterangan, P sama dengan volume tabung, V sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan diselimuti irisan dari lingkaran. Rumus menghitung volumenya yaitu 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Rumus menghitung luas alas ditambah luas selimut. Keterangan, R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, V atau 22/7 atau 3,14. Nah, adapun pengelompokan dan pola bangun ruang yaitu satu pengelompokan bangun ruang berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki, yaitu sebagai berikut. Kubus dan balok memiliki banyak rusuk dan sisi yang sama, yaitu 12 rusuk dan 16 sisi. Prisma segitiga dan 5 segitiga memiliki banyak titik sudut yang sama, yaitu 6 titik sudut. Selanjutnya yang kedua yaitu pola barisan bangun ruang. Nah, pola barisan bangun ruang tersebut itu disusun dari kubus dan balok. Nah, pola tersebut yaitu kubus balok. Pola tersebut dapat ditambahkan 2 kubus dan 1 balok. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.